kegiatan penggalangan dana di media sosial ini harus dihentikan, ditutup. Alasannya tidak ada izin dari kita, paroki, dan terlebih dari Keuskupan Manado, karena ini menyebar luas di berbagai media sosial dan ke berbagai orang di seantero Indonesia, bahkan juga ke luar hal itu. Maka tentang penggalangan dana ini dihentikan, dan selanjutnya bagaimana mereka menggunakan dana itu diserahkan ke pihak Yayasan Madago Indonesia untuk mengaturnya sesuai kebijaksanaan mereka. Halo? Halo, selamat malam. Aku merindukan melihat wajahmu, tapi hilang tiba-tiba. Saya tadi keliru dengan foto profil, sungguh. Foto profil saya Foto di profil, WA. foto profil ini saya sempat keliru ini foto profilnya nih. Oh ya, masih mirip saya itu. Saya bertemu Ya. dengan orang yang pas hari-hari ini dicari banyak orang. Iya, makanya saya juga sempat mengoleskan sesuatu di bibir supaya lebih cepat kata-kata keluar kan. Baik saudara-saudara, kali ini akhirnya kita bertemu dengan Pastor Beni Saletia yang tentu dicari banyak orang berhubungan dengan iklan gereja yang notabene memang secara Katolik tentu kita merasa janggal karena di dalam gereja Katolik tidak ada penggalangan dana dengan cara seperti itu. Dan kita akan dengar pembicaraan kita bersama dengan Bapak Pastor Paroki yang tentu bertanggung jawab dengan parokinya. Dan apakah kita beri dalam tanda kutip foto dan keterangan yang ada itu sepengetahuan Pastor Paroki atau tidak? Nanti kita dengar sendiri dalam percakapan bersama dengan Romo Beni. Saudara, selamat malam. Saya Pastor Beni, panggilan hariannya. Nama lengkapnya Pastor Benedictus Saletia. Saya seorang pastor diosesan Keuskupan Manado yang bertugas di Sulawesi Tengah dengan paroki bernama Paroki Santa Teresia Poso. Paroki ini mencakup satu kabupaten namanya Kabupaten Poso, ya. Dan memiliki 22 stasi atau gereja umat basis yang tersebar di kampung-kampung atau di desa-desa. Beberapa waktu lalu, persisnya tanggal 17 April 2021, salah satu gereja di stasi kita, stasi namanya Santa Maria Assumpta Meko, Paroki Santa Teresia Poso, mengalami terjangan angin puting beliung. Dan itu sempat merusak khususnya atap gereja terangkat. Dan kemudian ini tersebar berita ini ke berbagai media sosial khususnya Facebook, YouTube. Dan dari situ banyak orang mengetahui, kemudian banyak orang juga datang membantu memberikan sumbangan, baik sumbangan dana segar, uang, ada sumbangan bahan bangunan, ada juga sembako untuk umat. Sebetulnya masa itu bencana ini terjadi pada sore hari, hari Sabtu, dan besoknya hari Minggu, ketika ada sejumlah orang sudah selesai membereskan gereja untuk persiapan ibadat besok harinya. Dan bencana itu terjadi begitu cepat. Kebetulan, dan ini suatu hal yang buruk, dari bagian gereja sempat menimbulkan korban kematian, yakni kayu yang dibawa angin dari
gereja sempat menghantam seorang ibu tetangga. Jadi yang tinggal di sebelah gereja, dan ibu itu meninggal seketika di tempat itu. Jadi ada satu korban jiwa. Nah, dengan peristiwa ini tersebar di media sosial, khususnya Facebook dan YouTube, kemudian banyak penyumbang datang menyumbang. Dan salah satunya ada satu yayasan, namanya Yayasan Madago Indonesia, yang berbasis di satu kabupaten namanya Kabupaten Sigi, itu di pinggiran dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mereka ternyata kemudian membentuk suatu kegiatan penggalangan dana lewat media sosial Facebook, mengatasnamakan pembangunan kembali gereja Santa Maria Meko ini. Dan gerakan ini sungguh-sungguh tanpa sepengetahuan kita. Pertama, umat di stasi Meko, kedua Dewan Pastoral Paroki, dan ketiga tentu saja pastor paroki sendiri. Pastor paroki atau pihak paroki baru mengetahui ada gerakan kegiatan penggalangan dana ini minggu lalu, ketika ada mulai orang-orang yang membaca di Facebook, mulai mengontak pastor lewat messenger, ada yang kemudian mencarinya lewat nomor. Dan dari situ kita baru mengecek di Facebook, ternyata benar. Dan kita sudah menyampaikan kepada orang-orang yang coba mengecek tentang kejelasannya, bahwa pertama, penggalangan dana ini tanpa sepengetahuan pihak paroki, pastor paroki. Yang kedua, bahwa memang benar Yayasan Madago Indonesia sudah pernah memberikan bantuan 2 tahap. Tahap pertama, semen 100 sak. Tahap kedua, uang dana segar 15 juta dan 35 paket sembako yang langsung diberikan ke umat pada saat itu. Mereka memang sudah menyumbangkan 2 itu. Dan di bawah komentar saya sendiri, pastor paroki, untuk menanggapi beberapa perdebatan yang sempat muncul di situ, saya sudah menuliskan di komentar di bawah kolom percakapan, link yang percakapan penggalangan dana itu. Saya tuliskan komentar di bawah penjelasan tentang hal ini. Pertama, hal tentang tidak ada informasi atau tidak ada izin dari pihak paroki, pastor paroki. Kedua, bahwa mereka sudah memberikan bantuan 2 tahap. Dan selanjutnya tentang bagaimana para penyumbang, kita berterima kasih bahwa banyak orang tergerak menyumbang untuk pembangunan ini. Tapi bagaimana penyalurannya ke depan, itu kita belum tahu. Maka tadi, belum lama, 1 jam yang lalu, saya sudah menelpon langsung ke pihak Yayasan Madago Indonesia, mengatakan bahwa kegiatan penggalangan dana di media sosial ini harus dihentikan, ditutup. Alasannya, tidak ada izin dari kita, paroki, dan terlebih dari Keuskupan Manado, karena ini menyebar luas di berbagai media sosial dan ke berbagai orang di seantero Indonesia, bahkan juga ke luar hal itu. Maka tentang penggalangan dana ini dihentikan, dan selanjutnya bagaimana mereka menggunakan dana itu diserahkan ke pihak Yayasan Madago Indonesia untuk mengaturnya sesuai kebijaksanaan mereka. Mengapa saya harus hentikan? Jadi pertama-tama bahwa kita menggalang dana harus mengikuti jalur yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan sampai kerelaan hati para penderma disalahgunakan oleh pihak tertentu tanpa sepengetahuan kita. Dan kita minta supaya pihak Yayasan Madago Indonesia juga melaporkan pertanggungjawaban tentang perolehan dana berapa sampai mereka menutup program atau gerakan penggalangan dana ini, dan seberapa banyak mereka menyalurkan. Itu yang kita ajukan untuk harus dibuat
lewat media sosial juga yang mereka gunakan ini. Ini Ya, clear, saya pikir sangat clear penjelasan ya, ini. Yang menarik itu ah, menurut saya, Pastor, yang menarik ya, adalah bahwa Pastor berani mau mengatakan bahwa stop. ya. Karena Kita tentunya minta itu kira-kira itu dihentikan. apa pendasarannya, Pastor? Pertama, artinya ini beredar ke publik tanpa persetujuan resmi dari kita, ya, secara tertulis Iya. paling tidak, ya, paling tidak bahwa ada izin berupa surat paling tidak begitu, Karena dia mengambil sehingga bisa profil ya. dicantumkan juga di situ, Karena dia ya, memakai profil kita masalahnya itu kan. ya, memakai profil kita. Jadi kita bilang setiap lembaga, institusi, gereja, kelompok apapun dalam lingkup gereja Katolik, ketika ada upaya, kegiatan, usaha untuk menggalang dana, selalu ada izin dari pimpinannya. Baik itu dari pastor paroki, karena ini beredar luas, tanpa batas wilayah lagi, itu berarti dari uskup. Sudah harus ada izin. Jadi tanpa izin, kita harus, langkah pertama adalah menghentikan itu. Ya, begitu. Itu dasarnya. Kalau yang berikut kan kita maksud membuat pertemuan malam ini itu kan kira-kira apa Ya, yang bisa disampaikan oleh Bapak Pastor untuk khalayak ramai yang sudah membaca, terutama pro kontra antara ada yang mengatakan, misalnya ada yang mengatakan, enggak, gereja Katolik itu ada satu jalur yang resmi ketika mau membangun sesuatu. Lalu ada yang bilang, ya, tidak, ini begini. Kira-kira terhadap pendapat-pendapat seperti ini, untuk mengklirkan itu, kira-kira apa yang bisa disampaikan Bapak Pastor? ya. Menurut saya kan, artinya memang orang sekarang menggunakan media sosial sebagai langkah paling mudah dan paling luas Efektif. untuk menjangkau publik, ya, menjangkau publik. Sehingga ini sekarang banyak digunakan dan juga bisa mengcover bahkan bantuan dalam jumlah yang paling kecil sekalipun. Orang tidak lagi repot. Bahkan tadi saya cek di list sumbangan-sumbangan itu, misalnya ada orang menyumbang Rp1.000, dengan mudah itu dilakukan, ya. Jadi bagi banyak orang, metode dan sarana pengumpulan dana ini cukup jitu untuk melibatkan siapapun dan dalam jumlah paling kecil pun bisa tercover. Nah, itu keunggulan dan itu bagi orang sangat diterima baik, ya. Tapi kita sebagai orang Katolik untuk menciptakan keteraturan sekaligus mencegah supaya bagaimanapun ketulusan hati banyak orang untuk mengumpulkan dana tidak disalahgunakan, ya. Jangan sampai kelemahan atau, ya, katakan peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati orang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Karena bagaimanapun orang bisa tetap punya peluang menyalahgunakan atau menyimpangkan kebaikan hati orang. Maka paling tidak kita di Katolik tetap menjaga hal ini jangan sampai terjadi, antara lain itu dengan mengikuti prosedur cara mengumpulkan dana, menggalang dana yang bisa dipertanggungjawabkan dari awal, yakni dengan kita sah menggalang dana ini atau tidak. Sah tidaknya itu ditentukan apa antara lain? Paling tidak sepengetahuan pimpinan komunitas kita, entah pastor parokinya, dan karena ini berlaku luas berarti itu harus uskup, ya. Karena menjangkau lingkup di luar paroki, bahkan di luar keuskupan itu. Ini cara kita mencegah, jangan sampai kebaikan hati banyak orang disalahgunakan. Akhirnya ke depan orang juga jadi jera karena ternyata saya menyumbang, walau memang cuma kecil, tapi dengan maksud baik, tapi ternyata dimanfaatkan secara salah oleh orang lain, ya. Jadi paling tidak kita di gereja Katolik atau umat Katolik, kelompok-kelompok Katolik, menjaga penyumbang
dan juga siapa yang mencari sumbangan tetap berjalan dalam koridor. Arah yang benar dan menggunakan cara ini yang mudah menjangkau orang, mudah mengetuk hati orang, mudah juga orang mengeluarkan apa yang bisa dia bagikan sebagai sumbangan, berjalan dengan benar, tepat, dan mencapai sasarannya, tujuannya. Ya, itu. Ya. Aduh. Begitu, Pastor Vincent. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Bapak Pastor. Sampai jumpa lagi, kalau seandainya ada sesuatu nanti dikontak. Saya kontak lagi. Saya siap. Sekali lagi terima kasih. Salam banyak Pastor Vincent, pasir luar putih biasa. di pinggir danau Poso. Tolong disiapkan. Tolong disiapkan satu kemah kecil karena saya mungkin 3 hari nanti di sana. Kemah kecil. Berarti mesti ada 3 kemah. Ada 3 kemah. Satu untuk Pastor Vincent, satu untuk Pastor Benny, dan satu untuk Tuhan Yesus. Iya. Memang tepat. Yang lain tidur saja di luar. Sampai jumpa. Luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih Pastor Vincent untuk sudah mengontak kita dan mau membantu memperjelas hal ini kepada banyak orang yang sudah juga merepotkan Pastor Vincent dalam beberapa hari terakhir ini. Kiranya mereka menemukan terang, pembawa terang dari Keuskupan Palembang. Nah, kita merasa berterima kasih. Terima kasih Pastor Vincent. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa ya. Dari pernyataan Pastor Benny, kita lalu tangkap bahwa apa yang dibuat oleh yayasan itu di luar tanggung jawab beliau sebagai pastor paroki. Itu dibuat atas inisiatif sendiri yang dalam tanda petik telah melanggar privasi dari sistem kerja gereja Katolik, di mana pembangunan atau renovasi itu selalu dibuat secara teratur dengan membentuk panitia sepengetahuan pastor paroki dan juga Bapak Uskup. Dan kita tidak membuat penggalangan dana secara terbuka. Mari kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita berbagi kasih, tetapi dalam jalur yang wajar, dalam jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita boleh membagi kasih, berusaha untuk menolong sesama, tapi kita juga perlu melihat mekanisme yang wajar. Mekanisme di mana orang yang dibantu harus mengetahui sampai sejauh mana atau bagaimana cara kerjanya. Tuhan memberkati.